Hit it! Hit the solid. Just like that. Ooh, that. Okay, just like that. Ooh, that. Okay, just like that. Ooh, that. Okay, just like that. Stupid. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Robi Prambadi 135cc. Guys, nih kali ini vlog gua hari ini lagi ada di rumahnya Bang Kodok, Petakilan. Bang Kodok yang nggak bisa diem. Oke, kali ini kita mau apa sih nih namanya, proses pembuatan apa sih? Pemasangan lampu Z3 di motor RX King. Lampu LED luminous merek Z3 yang pernah gua review juga sebelumnya. Di sini kita kedatangan tamu dari Kemayoran nih. Motor RX King tahun berapa, Bang? 97. Tahun 97. Nah, ini ownernya nih, Bang Cimot. Dari Kemayoran, jauh-jauh datang ke tempatnya Bang Kodok buat pasang lampu luminous Z3 di motornya. Luminous ya, supaya bisa strobo nih. Bisa membelah malam dengan leluasa pokoknya deh, pakai luminous Z3. Jadi nih komponen apa aja nih Bang Kodok nih yang kita ganti atau kita perlu rubah nih buat pemasangan lampu Z3 nya nih. Ini udah di DC ya? Udah. Tinggal jelasin jalurnya. Kita ketinggalan proses pemasangan perpindahan jalur DC nya. Tapi ini bisa dijelasin ntar deh sama Bang Kodok. Ini udah ganti macem-macem ini. Kiprok baru, spool lampu baru diganti tadi. Terus kabel bodi masih ini spool yang lamanya udah jelek banget. Gantungan kunci. Kita buat gantungan kunci nanti. Aki harus maksimal kondisinya kayak yang di foto gua ya, di vlog gua yang sebelumnya. Gua juga udah pernah jelasin kalau kita mau pasang Z3 komponen-komponennya harus optimal ya Bang Kodok ya. Optimal guys. Harus optimal dalam kondisi optimal gitu. Nggak mesti baru sih, cuma harus layak gitu, maksudnya layak pakai, nggak usang gitu, dia udah nggak kelamaan. Jadi kalau yang udah lemah terutama syahwat itu harus berobat ya. Kalau syahwat bukan syahwat, ini maksudnya kalau yang udah lemah ada komponen apa, sikring atau spool atau apa, kabel bodi yang udah nggak beres, udah berantakan, itu ya kalau bisa sih diganti biar proses pemasangannya juga nggak rumit, nggak ribet gitu. Kalau semuanya baru, semua jadi fresh, jadi Masuk saklar ya bro. saklar ya. Saklar. Oh iya, perhatiin juga saklarnya itu. Saklar lampunya juga harus kalau bisa sih pakai Orion gitu nih. Saklarnya dan kondisinya masih oke lah. Jadi
nggak ada kendala dalam pemasangannya. Karena pengalaman kemarin tuh banyak teman-teman juga yang pasang tapi ternyata saklarnya bukan saklar ori, dia pakai saklar fiction ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Oh, bagus ini loh. Setan, Kita setan. datang lagi nih. Juragan lampu. Juragan lampu nih. Profesor listrik nih dia nih. Profesor listrik. Ya, jadi buat teman-teman semua nih yang mau gitu, yang mau pasang lampu luminous Z3-nya, gua rekomendasiin ke Bang Kodok karena seperti apa yang gue bilang, untuk pemasangan lampu ini untuk ngerubah arus DC-nya, arus listriknya itu ke jalur DC-nya itu nggak segampang yang apa ya, nggak semua orang bengkel bisa sih kalau menurut gua, karena pengalaman gua udah beberapa kali ke bengkel tuh waktu itu mau ngerubah jalur DC-nya, tapi nggak semua orang tuh bisa ngakalin sampai benar-benar stabil. Kadang tuh lampu kedip-kedip, iya bang ya. Kalau yang nggak ini kan kedip ya dia. Kalau ngelihat ada cewek bohai di depan, dia suka kedip-kedip sendiri ya lampunya. sengaja didim ya kayaknya. Ya, jadi dia tuh nggak stabil jalurnya, lebih rentan kedip-kedip gitu deh pokoknya, kayak mata bintitan gitu. Cuma kalau Bang Kodok gue nggak tahu gimana sih itu triknya. Ntar coba kita tanya dah. Dia sih bisa bikin jalurnya stabil gitu ya. Jadi lampu tuh lebih nyalahnya tuh lebih anteng gitu, nggak kedip-kedip. Apalagi kalau kita nyalain lampu sen tuh di lampu merah atau mau belok itu langsung lampu utama itu kedip-kedip. Biasanya gitu kalau yang kalau orang yang nggak paham bener gitu ya cara ngerubah jalur DC-nya gitu guys. Jadi ini kayak Bang Cimot dari Kemayoran, mungkin dia nonton vlognya Nizar, direkomendasiin kemarin nih ke Bang Kodok gitu. Dan Bang Kodok juga oke-oke aja sih kalau mau pasang ke sini. Ya Bang, standby ya. Asal jangan hari libur ya, hari kerja ya harusnya ya. Ya gitu. Jadi pastiin komponen-komponennya tuh kondisinya maksimal atau optimal, nggak ada yang usang gitu. Ini sih lagi tadi sudah perubahan jalurnya udah selesai, DC tinggal nanti dicoba aja. Ini sih kita lagi benahin beberapa part yang mungkin perlu dioptimalin lagi gitu, karena kan kondisi motornya juga kondisinya ada hal-hal yang perlu diperbarui gitu. Bang Kodok tuh gergetan dia. Gitu emang kalau kita ke Bang Kodok mau servis, yang tadinya kita mau servis lampu doang jadi macem-macem jadinya nih. Jadi ngerubah box filter, dicopotin semua, dicat lagi sama dia. Ya bagus emang. Jadinya motor seger. Ya enggak? Tinggal kasih es batu aja kalau mau seger mah. Seger leh. Jadi motornya seger gitu, motor kita tanpa diminta tuh dia tuh inisiatif gitu. Jadi sangat direkomendasikan kalau kalian mau mengoptimalkan motornya, kemari aja kalau ada waktu. Gitu. Ntar kita coba lihat cara pasang lampunya. Iya benar, pakai. Nah ini proses pemasangan. Berhubung ranking mahal, kita bikin semaksimal mungkin. Betul. Kita nggak mesti pakai part-part yang mahal, yang penting yang optimal aja gitu, yang masih bisa kita pakai aja. Yuk, bungkusin yuk. Tadi mana gitu yuk. Ini dia pakai saklarnya Scorpio sih katanya. Sama sih, nggak ada yang beda-beda gimana sih kalau kelihatannya sih. Nih, coba dilihat nih sambungan kabelnya nih.
Gue sih nggak paham ya, cuman kalau kalian mau coba riset kayak gini nih, ini sambung ke sini, sambung ke sini, apa lagi ya? Switch rem. Yang terpenting tuh yang di sininya nih, jalur yang di sininya nih. Nggak apa. Oh, pakai lampu senja LED juga dia. Sudah beli dia ternyata lampu senjanya. Bener sih, cekingnya nggak ada. Belum beli sikringnya. Iya harus pakai lah. Lampu Z3-nya udah kepasang di reflektor. Gua ngebawa. Yo man. Di tas, Pak. Tembaknya. Strobo. Mana? Lagi mas. Woi. Gua pantengin. Berubah nggak warnanya? Lampu jauh coba. Terus. Hop. Belum berubah ternyata saudara-saudara. Warnanya. Ada ngeluh juga tuh. Apa? Kalau di strobo lampu biru kuningnya nggak mau. Nah, mau nih. Ya, jadi ada yang nanya juga kemarin ke gua, "Bang, kok gua udah pasang nih lampu Z3-nya, cuma untuk penggunaan strobonya atau dimnya itu dia nggak berubah warna lampunya, cuma kepake yang putih doang gitu." Itu ada yang nanya kayak gitu kemarin. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ngalamin kayak gitu ya. Gua coba nanti. Kenapa lu? Serap. Silo ya? Serap. Nah, jadi kalau ada yang ngalamin kayak gitu, berarti jalurnya ada yang nggak bener gitu. Ya. Jadi berhubung mekaniknya gregetan, kita bongkar semuanya biar bersih semua. Bak kanan kita buka juga, ganti seal-sealnya, asal jangan ganti silsilah keluarga. Knalpot kita bersihin semua, banyak olinya. Juragan listrik nih. Profesor kelistrikan nih. Bang Wahyu. Oke guys, jadi sudah selesai nih kita pemasangan lampu luminous Z3-nya. Setelah kita obrak-abrik nih motor Abang Cimot, kita bongkar segala macem, kita rapi-rapihin daleman-dalemannya. Hasilnya begini. Ini penampakannya motornya begini. Udah seger ini mah, bersih semua ya.
Jadi niatnya cuma mau ganti lampu, tapi kita bedah apa sih kalau di acara itu Pimaira itu ya. Jadi semua dibongkar, dibersihin sama Bang Kodok, semua diganti-gantiin yang perlu diganti. Alhasil ya seger sih motor kelihatannya jadinya. Jadi lebih kinclong. Sekarang kita tes penampakan sinar lampunya nih, teman-teman. Lampu luminos. Ya, dia juga ganti apa? Lampu speedometer tadi pakai LED. Speedometer biru. Sekarang kita nyalain ini lampu senja ya. Lampu senja biru, LED. Cakep sih. Nah, ini bedanya kalau sama di motor gue kan motor gue mikanya udah kuning ya, udah burem. Jadi ya pancaran lampunya tuh sinarnya nggak maksimal. Ini bagus nih. Ini maksimal kalau gue lihat sih. Ini lampu senjanya. Sekarang kita nyalain lampu utamanya. Gokil. Ini mah motor layak dibawa camping. Buat naik turun gunung nih. Tuh lihat. Terang, bro. Oke. Ini lampu utamanya. Putih. Ini kalau kita mainin dimnya, oh ini ada yang beda nih kayaknya sama punya gue nih. Punya gue kalau mainin dimnya dilepas, balik putih lagi. Kok ini keren? Wah curang. Wah gila ya, dibeda-bedain ya ternyata. Punya gue ternyata penerapan pemasangan lampunya itu yang paling culun bro, dipasang sama Bang Kodok. Ngehe juga nih orang. Lampu biru nih, padahal gue cuma tekan dim, dia berubah warna, statisnya tuh warnanya berubah-berubah. Kalau punya gue kan enggak. Kalau punya gue kan begitu tekan dim, terus lepas, ya balik ke putih. Ini enggak nih, ini berubah-berubah warnanya nih, biru, nih putih, ini kuning. Sialan, ini lebih keren nih, lebih keren. Kayaknya gue harus rubah lagi, gue harus obrak-abrik lagi nih jalurnya nih. Curang dia. Oke, ini kita balikin lampu putih. Ini lampu dekatnya. Lampu dekatnya segini. Kalau kita kasih lampu jauh nggak terlalu banyak berubah sih di lampu jauhnya. Tapi di sini bedanya, kalau punya gue berubah warnanya itu di saat mode lampu jauh. Tapi kalau ini dipakai di lampu dekat. Harusnya sih begini harusnya. Ini penerapan yang benar tuh begini sih harusnya. Kayaknya ini yang benar gitu. Kayak punya gue salah deh kayaknya. Harus benar-benar harus dirubah nih. Oke. Jadi begini bro. Performanya. Lampu luminos Z3. Mantep. Buat riding malam, ngebelah jalan malam-malam. Pantura gak ada masalah. Nah, lampu luminos Z3 isinya kacang sukro. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, bang, gue mau beli di Tokped cuman takut KW. Gimana sih caranya itu ngebedainnya? Ya gue juga nggak tahu sih, cuman kalau bisa dilihat nih, yang ori ya begini nih. Gue tampilin kardusnya deh. Mungkin ada hologram apa gitu yang menandakan kalau ini ori. Tapi ya kalau ori sih belinya harganya kurang lebih 140.000. Ya Mas Cimot, berapa beli lampu ini? 140 kan? Sama, berarti sama. Beli di mana? Di online atau? Oh di toko lampu ya, variasi. Nah itu di toko variasi yang dagangannya lengkap, insya Allah ada. Cuma kalau mau beli online bisa di Tokped, Bukalapak ataupun Lazada mungkin ya. Itu bisa kalian cari lampu ini gitu. Hah? Oh, kita coba ya, kita coba rekam dari jauh.
kayak apa sih kalau gua ini kondisinya gua ada di depan motor ya. Ada di depan motor yang begini nih ceritanya. Tuh kan dimnya slow. Tuh. Mantep. Cahayanya maksimal banget, jadi kalau lu ada arah dari lawan, dari arah lawan tuh, kira-kira tuh motor ngebut gitu kan dari arah lawan, terus kira-kira lu ngerasa membahayakan, lu bisa mainin dim, itu bisa bikin keder orang yang di depan. Jadi orang yang di depan tuh jadi bisa ya lebih ngerem lah gitu. Kalau dia ugal-ugalan dari depan, kita kasih dim aja, tembak aja ke mukanya tuh kata Bang Kodok. Kita tembakin mukanya aja udah, biar silo langsung ke matanya. Ya, motor gue juga disaranin tuh batoknya tuh ditenggakin ke atas biar langsung nyorot ke muka orang, kata dia nih. Cuma gue nggak mau lah membahayakan orang, jangan. Tapi sewaktu-waktu perlu juga sih kalau kita lagi riding jauh gitu, biar daripada kitanya yang kena bahaya, kita yang kena celaka, ya mendingan orang yang membahayakan kita bales pakai dim aja biar dia juga kagok gitu, silo. Mantep, terang. Oke, mungkin sekian dulu ya review lampu Z3 yang kedua ini di channel gua. Cuma ini ada sedikit tambahan sih tadi, proses pemasangannya memang nggak begitu nggak begitu informatif sih tadi, karena gua agak telat datang ke sini. Posisinya lampu udah kepasang, jalur udah di DC, jalur listrik udah pas ke terap di DC, terus part-part semuanya, kiprok apa semua udah diganti, spool-spoolnya, saklar udah dioptimalin sama Bang Kodok. Ya udah, gue tinggal record proses pemasangan ya sedikit aja sih. Tapi apa sih Bang, tipsnya gitu kalau kayak kemarin ada keluhan lampu gua kalau di strobo dimnya nggak mau main gitu warnanya, itu gimana tuh, ada apa tuh yang salah? Kalau tip mah gitu Sama tips nge-DC-innya tuh, kadang orang cepet ngedrop tuh akinya, ada yang nanya juga kayak gitu, gimana cara biar nggak cepet ngedrop? Apa banyak minum vitamin atau gimana? Sensor muka gua disensor ya. Gelap muka lu, tenang aja. Apa sih? Tips buat lampu ya, biar nggak ngeredup atau gimana ya. Biar nggak drop. Kembali ke dapuran motornya tuh. Salah satu komponen yang inilah kayak buat listrikan, kabel body gitu. Kabel body ya, oke. Body, spool, kiprok, terutama aki. Terus juga lampunya harus DC gitu kasarannya. Walaupun ada yang AC DC, tapi ya bagusnya DC lah gitulah, biar lebih ini lagi. Nah, kalau masalah lampu redup misalnya di dim nggak main, kalau nggak warna, misalnya lampu luminous nggak ini nih, salah satu warna ada yang nggak ke tembak gitu kasarannya. Iya, nggak keluar warna variasinya tuh, warna biru sama kuningnya. Kenapa tuh? Jadi biasanya paling ini doang, kalau nggak jalur kabel ketuker, kedua paling ada yang putus antara lampu itu. Sebenarnya gitu doang sih. Di dalam sini ya? Iya, jadi salah pemasangan gitu loh jalurnya. Jadi jalur sininya nih, di dalam sininya nih kayak ada yang salah gitu jalurnya. Mungkin nggak, itu bukan masalah besar, cuman harus dikotak-katik lagi aja, dicoba-coba gitu ya gitu ya Bang ya. Dicoba-coba aja gitu, yang mana yang bekerja, posisi mana, kabel yang mana yang kiranya penerapannya sesuai kemauan kalian gitu. Jadi ada di sini nih posisinya. Terus kalau aki cepet ngedrop biar nggak ngedrop gitu, karena pengalaman gue pernah pasang kayak gini di DC-in, tapi aki lampu nyala nih paling 3 menit aki langsung ngedrop, langsung redup semua. Itu gimana tuh Bang? Dari kiprok itu. Masa? Rata-rata dari kiprok. Kalau ya tumpuan kiprok, kalau nggak bantu aki ya sama aja gitu. Oh, dari kiprok. Intinya kiprok, makanya saya bilang tadi. Jadi nggak stabil ya? Bikin DC, ya itu tadi dapuran motornya harus bagus. Kasar kata, ya itu kabel body, kembali lagi kabel body, spoolan, terus
kiprok, aki terutama tuh harus bagus semua, fresh jadi. Iya. Nggak usah tanggung-tanggung kalau mau bikin DC. Saya Iya. nggak usah ditanggung-tanggung. Kenapa pun mahal, yang penting buat motor sendiri puas gitu. Betul, setuju sih. Ya itu dia, kayak yang pernah gue bilang juga sih di video sebelumnya ya. Itu ya, semua komponen-komponennya harus mendukung, harus support semua, setidaknya layak pakai lah, fresh lah gitu. Kayak kiprok, spool, sikring, aki, terus kabel bodi, saklar, itu harus optimal kondisinya. Jadi jangan sampai ada yang usang atau nggak layak pakai, udah kelamaan gitu, harus diganti. Jangan sampai ada salah satu komponen yang kayak gitu, jadi penerapannya juga bisa maksimal. Gitu aja sih, paling nggak ada yang gimana-gimana tips and triknya. Cuma memang gue ingetin sekali lagi, nggak semua orang yang paham mesin atau ngebengkel lah gitu itu bisa nerapin lampu ini. Jadi ngedesa ini sih yang lebih gua angkat di sini tuh, cara ngedesenya itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi Bang Kodok salah satu orang yang bisa mungkin di sini gitu. Jadi kalau ada teman-teman lain mungkin yang mau ikutan pasang kayak gini, boleh kayak Bang Cimut datang aja atau kontak dulu ke Bang Kodok atau ke gua dulu. Bisa lah, nanti gue informasiin. Apalagi ya? Itu aja sih paling. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di kolom komentar aja ya. Oke, gua close dulu vlognya hari ini, malam ini ya guys. Jangan lupa subscribe. Robi Prambadi milimeter. Robi Prambadi. Follow IG saya di sini. Oke, IG-nya apa Bang Kodok? IG-nya Eko Dwi Pramana. Eko Dwi Permana. Mungkin bisa lihat di IG gua juga, di Robi juga Santi. Bisa di search di situ, Eko Dwi Permana IG-nya Bang Kodok. Saya Wahyu Prambadi. Sama asistennya Bang Wahyu, follow IG-nya juga. Dia Bang Wahyu tuh di sini tuh bisa dibilang ahli kelistrikan juga dia di sini. Gitu. Salah satu partner kita lah di sini yang menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kami. Oke, jadi gua close dulu videonya. Jangan kebanyakan bercanda nih, jadi kelamaan. Oke, thank you semua ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih juga yang udah like, komentar, yang share videonya. Terima kasih semua atas dukungannya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.